Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan hidup untuk melewati hari demi hari yang kita lalui dan bisa terlepas dari apapun yang kita hadapi, baik itu problem, kesukaran maupun kesesakan yang kita hadapi, bahkan luka-luka batin yang kita hadapi. Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap melindungi kita, bahkan memberikan kita keteguhan, iman kita dipelihara, dan kita bersyukur. Kiranya renungan pagi hari ini kita semakin dikuatkan, semakin dibawa makin dekat kepada Tuhan. Mari kita datang pada pagi hari yang indah ini, datang kepada Tuhan. Kita berlutut, kita berserah sepenuhnya atas hidup kita. Kita berserah total kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita tidak perlu lagi khawatir. Kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut, karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah setia dan penuh kasih. Dan seringkali kita memberontak terhadap pemeliharaan Tuhan. Kita mengambil jalan kita sendiri. Kita mengambil hikmat kita sendiri, keputusan kita sendiri, strategi kita sendiri, rencana kita sendiri. Tapi bukan membawa semuanya itu kepada Tuhan, akan disempurnakan dan kita mengikuti rancangnya apapun itu. Sekalipun mungkin kita tidak tahu apa kebaikannya buat kita. Namun kalau kita percaya oleh Roh Kudus, kita dikuatkan. Pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan melepaskan semua beban hidup kita. Kita tidak perlu lagi takut dan khawatir. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami masih boleh menjalani hidup satu hari lagi ke depan, di mana kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, apa yang kami lalui. Bahkan apakah kami masih bisa berdiri dengan teguh dalam iman maupun kesehatan kami. Tetapi kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa Kau memberikan kekuatan kepada kami untuk melewatinya. Pada pagi hari ini kami rindu ya Tuhan, agar hari demi hari, khususnya pada pagi hari, mulai pagi hari ini saat kami bangun tidur, kami tidak lagi dibebani oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, tapi kami dikuatkan, bahkan disegarkan oleh firman-Mu. Bukan lagi hidup, menjalani hidup yang sia-sia, tapi menjalani hidup yang selaras dengan firman Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu melalui firman Tuhan. Di luar firman Tuhan, kami tidak mengerti maksud dan kehendak Tuhan apapun. Kami hanya bisa mereka-reka, menebak-nebak, yang kami anggap menguntungkan diri kami sendiri. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami telah jatuh dalam pikiran, perbuatan, motivasi, kata-kata, dan sikap kami yang mungkin melukai orang lain, yang mungkin mengecewakan Engkau. Bahkan seringkali kami dengan sengaja tertengkuk untuk mengambil sikap dan keputusan kami sendiri tanpa meminta pertimbangan. Kami telah jatuh dalam banyak hal.
kesombongan, keangkuhan, egois, berprasangka buruk terhadap orang lain. Bapa kami mohon ampun. Kiranya darah Kristus yang tercurah di kayu salib membasuh kami, melayakkan kami pada hari ini, pagi ini, melayakkan kami sehingga kami bisa bersaat teduh, sehingga kami disegarkan dengan firman Tuhan yang kami butuhkan, susu yang murni, bukan fenomena-fenomena, bukan pula cerita-cerita ngalor ngidul, tetapi hanya firman-Mu yang kami butuhkan. Bapa, sebelum kami lanjut ke dalam pemberitaan firman Tuhan, merenungkannya, menggali firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu, izinkanlah kami memanjatkan pokok-pokok doa syafaat yang menjadi pergumulan kami, yang merintangi kami untuk datang makin dekat kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring lemah, jemaat-Mu. Kami membutuhkan lawatan-Mu. Asal Engkau jamah apapun sakit penyakit itu ya Tuhan, Engkau yang menciptakan kami. Hamba percaya mereka akan dipulihkan, akan disembuhkan. Bahkan mereka yang sudah kritis, yang sudah lemah, yang tidak berdaya, baik di rumah sakit maupun di rumah, biarlah Engkau jangkau ya Tuhan. Engkau jamah sedemikian rupa, baik itu penyakit jasmani maupun rohani, di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu dipulihkan, disembuhkan. Dan kami percaya ya Tuhan, jika Roh Kudus memimpin hidup kami akan sanggup melewati beban, perkara apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, tak terkecuali sakit penyakit. Kami berdoa untuk saudara Antoni di Jakarta yang terbaring lemah, mengalami kelumpuhan sejak usia 26 hingga 51 tahun saat ini, dan seringkali dia mengalami kekecewaan, mau bunuh diri, mau mengakhiri hidupnya. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk dia. Biarlah kalau Engkau mengizinkan dia menikmati kesembuhan. Saat ini dia merindukan untuk rumahnya, untuk dijual, untuk pengobatannya, yang menjadi aset terakhir keluarganya, karena sudah habis. Tapi ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Maha Kuasa, memiliki segalanya. Sebagai anak Tuhan, saat kami berserah kepada-Mu, saat tidak ada jalan lain keluar, Bapa, kami yakin Engkau-lah yang memelihara, yang mencukupkan segalanya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang kasih, Ibu Elizabeth, yang juga mengalami keterpurukan. Keluarganya kacau balau. Bahkan beberapa di antaranya ingin undur dari-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri, Roh Kudus-Mu melawat, meneguhkan iman mereka, sehingga mereka boleh melayani-Mu dengan sukacita. Kau pulihkan sedemikian rupa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kebangkrutan ekonomi, dimanapun mereka berada, khususnya anak-anak-Mu yang mengalami kebangkrutan dalam usaha, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu menolong mereka, berikan hikmat sedemikian rupa apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan, sehingga mereka dipulihkan, makin dekat dengan Tuhan, dan berikan hikmat kepada mereka untuk supaya mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan iman. Biarlah itu jemaat-Mu ini
dikuatkan, disegarkan, dipulihkan kembali, dan dibuat sedemikian rupa oleh Roh Kudus. Firman-Nya menjadi teguh kepada Yesus, diubahkan, bahkan dipakai untuk kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu yang akan disebarkan pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mengalami krisis yang luar biasa, baik itu keharmonisan keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan sesama anak, mengalami disharmonis dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Roh Kudus melawat mereka pada pagi hari ini, dan mereka ingat akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga mereka boleh kembali dipenuhi oleh kasih dan mengingat cinta kasih Tuhan, sehingga mereka juga mengingat kasih keluarganya, pasangannya, kepada anak-anaknya, dan mereka boleh kembali harmonis. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan baik dalam pikiran dan hati kami, dan biarlah Engkau buat hati kami yang keras, tegar tengkuk, Engkau lembutkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Meskipun singkat, kami percaya kalau Roh Kudus bekerja, maka kami diubahkan. Bahkan kami punya komitmen, tekad yang baru untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan, bukan lagi hidup yang sia-sia. Layakkanlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran yang datang daripada-Mu, sehingga kami semua bisa mengerti maksud dan kehendak-Mu, dan itulah yang penting buat kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi hidup ini mulai pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saatnya kita membuka Alkitab kita. Silakan saudara buka Perjanjian Lama. Kita buka Mazmur 147 ayat 3. Mazmur 147 ayat 3. Dan pagi hari ini kita akan menggali firman Tuhan tentang hal betapa Allah yang kita sembah itu sungguh besar, sungguh luar biasa. Bahkan kalau kita mengingat semuanya itu, kita tidak lagi perlu khawatir, cemas, takut. Mari kita buka 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita, dan berlipat kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Saudara yang terkasih, patah hati itu susah disembuhkan dan biasanya lama. Kalau toh bisa dipulihkan, membutuhkan waktu, membutuhkan proses, bahkan yang tidak mudah. Untuk memberi motivasi kepada orang yang pernah patah hati, itu tidak mudah. Membutuhkan hikmat, kesabaran, berkorban dalam hal waktu, tenaga. Luka itu membekas, luka itu butuh dibalut, butuh disembuhkan, butuh dipulihkan. Tapi dengan usaha kita sendiri yang berpusat dengan
kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin akan mampu. Tapi kalau kita meletakkan semuanya itu pada Allah yang kita sembah dalam Yesus yang Maha Kuasa, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Bahkan mungkin saat otak kita dipenuhi, tidak mungkin ada jalan, tidak mungkin ada solusi. Tapi bagi Tuhan itu mudah saja. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ini sungguh bagian dari firman Tuhan yang luar biasa. Menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Siapa yang tidak pernah patah hati? Baik itu yang skalanya itu kecil maupun yang sampai complicated, sampai rumit, sampai ruwet. Dan seringkali keruwetan itu sumbernya adalah dari pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Yang pernah mengalami patah hati tentu rasanya tidak enak. Bahkan mungkin menderita bisa bertahun-tahun. Orang yang kita sungguh sangat sayangi, misalnya, kemudian dia tidak lagi mencintai kita, tidak lagi mengasihi kita, atau malah memilih orang lain, tentu sungguh menyakitkan. Tapi di situ dikatakan firman Tuhan, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang demikian. Tuhan sungguh mengasihi mereka. Tuhan tahu apa yang sedang mereka alami. Oleh karena itu, saat problem kesukaran datang, mendekatlah kepada Tuhan. Terutama saat saudara mengalami demikian, supaya saudara disegarkan, dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan dari luka-luka batin. Sebab kalau sudah mengandalkan diri sendiri, tidak mungkin akan mampu. Beban itu akan makin terasa berat. Sekalipun sudah mungkin akan mengambil sikap untuk mencari penghiburan di luar, maksudnya di luar Kristus, saudara akan mendapatkan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin bisa hanya secara saat saudara terhibur, mungkin karaoke, bernyanyi, mendengarkan musik, ikut klub dansa dan sebagainya, atau fitness hanya untuk membunuh waktu. Apapun cara-cara duniawi yang kita pakai untuk menghibur sesaat, tidak akan berhasil. It doesn't work completely, maksudnya secara tuntas tidak mungkin saudara akan mendapatkan penghiburan dari sana, di luar Kristus. Perlu mengatakan, semua yang harus dilakukan Allah untuk mengeraskan hati Fir'aun atau mengeraskan hatimu adalah dengan menahan kasih karunia sendiri. Maka pada saat kita ingat Tuhan, bahkan pada saat begitu kita mengalami beban hidup, kita langsung buka firman Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersimpuh. Kita curhat. Allah tahu. Jangan sampai menunggu Tuhan menahan kasih-Nya, bahkan marah terhadap kita. Karena makin kita diajak untuk dekat kepadanya, kita mengeraskan hati. Maka saat Allah menarik kasih karunia-Nya, kita pasti jatuh. Dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur ini, Tuhan membalut luka-luka mereka. Hanya Tuhan pencipta saudara yang mampu menyembuhkan, membalut luka-luka itu. Sekalipun luka itu begitu dalam, begitu membekas, begitu lama mengendap. Tuhan tabib di atas tabib, dokter di atas dokter.
Sekalipun terkadang luka-luka itu begitu dalam dan susah disembuhkan, dipulihkan oleh manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka terimalah Yesus. Akuilah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hari ini juga, pagi ini juga, jangan ditunda. Sekalipun beban begitu berat, saudara tidak lagi melihat solusi. Seperti kita dibutakan oleh beban hidup kita. Biarlah itu pagi hari ini Tuhan mengangkat semuanya. Meski jemaat ditindas dengan banyak penyakit, dengan begitu mudahnya Allah sanggup memulihkan semua luka-luka. Meskipun kita tidak selalu berkembang, tidak selalu aman dan terjamin, tapi yakinlah Allah menyembuhkan dengan ajaib seperti tubuh yang sedang sakit. Jadi sakit itu macam-macam ya. Ada yang jasmani, ada yang rohani. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan keduanya. Berikutnya firman Tuhan katakan, menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namanya, nama-nama semuanya. Bayangkan. Dialah pencipta langit dan bumi ini. Hanya dengan firman-Nya, jadilah. Maka semua itu akan jadi. Problem dan kesukaan kita ini tidak jauh lebih sulit daripada penciptaan langit dan bumi, bukan? Maka itu mudah saja buat Tuhan. Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan? Percayalah, Tuhan sanggup membereskannya. Itu mudah buat Tuhan dalam membereskannya. Apapun juga masalah yang saudara hadapi saat ini, Tuhan tahu secara pribadi. Bahkan firman Tuhan mengatakan jumlah rambut kita pun terhitung di hadapannya. Ia yang ciptakan, yang memelihara, yang menjaga dan melindungi kita. Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan? Mengapa justru saat problem masalah datang kita makin menjauh, mundur dari Tuhan, tidak lagi melayani dan sebagainya? Makin banyak problem datang, mari kita berkomitmen. Aku mau makin dekat Tuhan, aku mau makin melayani Tuhan. Makin datang lagi makin besar masalah, makin berani kita datang kepada Tuhan, makin melayani Tuhan. Bukannya malah makin menjauh. Sumber kekuatan kita itu dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan itu sering kita dengar. Lantas saat masalah datang, mengapa kita justru makin menjauh? Jadi saudara yang terkasih, Tuhan tahu kondisi setiap ciptaannya. Apapun yang saudara hadapi pada pagi hari ini, Tuhan tahu. Bahkan sebelum saudara memohon, berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tapi sebagai anaknya, Tuhan rindu kita datang, curhat, mengungkapkan isi hati, mengungkapkan kerinduan kita. Bukannya lari dari kenyataan, atau bahkan mungkin ingin mengakhiri hidup ini. Maka semuanya akan, segala sesuatu yang kita hadapi akan menjadi runyam, rumit, complicated. Semakin banyak beban, problem, masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu kondisi setiap ciptaannya. Bahkan sebelum mereka berdoa dan berkeluh kesah, Tuhan tidak lupa dengan ciptaannya, tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Di bagian firman Tuhan berikutnya dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Alkitab dengan tegas menyatakan demikian. Saya tidak tahu dengan Tuhan yang lain,
Tapi Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang kita sembah dalam Juru Selamat, dengan tegas menyatakan demikian, besarlah Tuhan dan berlimpah kekuatan. Tapi kekuatan Tuhan itu hanya ada dalam Yesus. Dan kekuatan itu tak terkalahkan, tak tertandingi. Kekuatannya itu sanggup merontokkan, mengalahkan apa saja, siapa saja. Bahkan orang yang paling kuat dan berpengaruh di muka bumi ini, dengan mudah dia akan mengalahkannya. Bahkan setan yang paling tinggi kedudukannya pun tidak ada bandingnya dengan dia. Jangan ditakuti oleh iblis setan yang membujuk saudara, seolah-olah beban saudara itu tidak ada akhirnya, tidak ada solusinya. Pagi ini firman Tuhan menegaskan untuk mengajak kita memusatkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Katakan mungkin saudara dipenuhi oleh pikiran godaan-godaan, Presiden adidaya sekalipun Amerika atau Rusia mengklaim bahwa dia sanggup menekan nuklir. Tapi kalau Tuhan tidak kehendak, maka semuanya tidak akan terjadi. Kebijaksanaannya tak terhingga. Dan itu yang harus kita minta, hikmat dari Roh Kudus, supaya kita bisa menentukan sikap, mengambil langkah yang sesuai dengan kehendak kita, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehendak kita arahkan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan semaunya kita sendiri, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu adalah yang terbaik karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Sebelum sudah melangkah, apakah itu akan merugikan kita, akan mencelakakan kita, Dia tahu. Tapi kita tidak mau tahu. Bahkan kita sering kali tidak tahu apa yang kita minta. Oleh karena itu, minta hikmat kepada Roh Kudus dalam langkah, mengambil putusan, mengambil sikap, terutama dalam menghadapi problem kesulitan pada pagi hari ini, yang mungkin sudah tidak mempunyai jalan keluar, yang mungkin sudah menyatakan, mengibarkan bendera putih, ingin menyerah, give up. I've got no idea with this life. Saat pun sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dalam menghadapi semuanya, serahkan kepada Yesus. Minta Dia untuk membimbing saudara. Orang yang takut akan Tuhan berarti hormat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengarahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, bukan lagi hidupnya untuk dirinya sendiri. Ada orang yang seumur hidupnya kerja begitu keras mati-matian untuk dirinya sendiri, untuk kerajaan keluarganya. Tetapi di masa tuanya, di hari tuanya, dia sakit, terbaring puluhan tahun bahkan. Dia lagi bisa menikmati semua kekayaan yang dikumpulkan selama dia hidup. Tidak lagi bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Inikah hidup idaman yang diidam-idamkan oleh banyak orang? Hai para pekerja yang mengarahkan hidupmu untuk diri sendiri, ubahlah. Arahkan semua itu untuk memuliakan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mensupport, bahkan untuk melibatkan diri terjun memuliakan Tuhan dalam pelayanan. Apakah itu misi, apakah itu penjangkauan, apakah itu ikut mensupport pelayanan gereja-gereja rintisan, maka hidup saudara lebih bermakna, lebih bermanfaat. Hidup saudara lebih memuliakan Tuhan.
ketimbang semuanya diarahkan untuk kerajaan pribadi, kerajaan keluarga. Akan berbeda jika semuanya itu diarahkan untuk memuliakan Tuhan, mendukung pelayanan bagi Tuhan. Ikutlah Tuhan pada pagi hari ini. Jangan tunda-tunda lagi. Berkomitmen, ambil sikap resolusi diri sendiri. Aku mau memakai seluruh kekayaan yang sudah Tuhan berikan bagi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, saudara, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Hai para penguasa, bos-bos, dan orang-orang yang kaya berduit, taulah ini, bahwa Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, orang yang haknya dirampas, orang yang gajinya ditahan, orang yang ditindas di tanah kepunyaannya sendiri. Tuhan tahu semuanya. Tuhan mendengar mereka yang meminta tolong, yang meminta keadilan. Maka saat keadilan Tuhan dinyatakan, maka selesailah saudara. Saya tidak tahu apakah saudara mengandalkan jabatan saudara, posisi saudara. Ketahuilah, Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan mencabut, menarik semuanya itu, maka semuanya itu akan sia-sia. Jika keadilan Tuhan dinyatakan, maka selesai sudah penindasan. Berakhir sudah sikap keras hatimu itu. Maka bertobatlah pada pagi hari ini. Kembalikan hak mereka. Sebab Tuhan sendiri yang akan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Allah cenderung meneguhkan harapan kita yang saat ini mengalami penderitaan. Dan mencegah jiwa kita dari keputusasaan. Karena terutama mungkin saudara merasa karena ikut Tuhan, saudara makin menderita dan sebagainya. Dan seringkali setan menipu kita bahwa penderitaan ikut Tuhan itu gak ada untungnya. Sia-sia dan sebagainya. Abaikan suara-suara setan seperti itu. Kalau saudara menderita karena ikut Yesus, karena melayani Yesus, sukacita. Kalau itu berarti saudara makin mendekati dengan juru selamat. Kalau juru selamat kita, kalau Tuhan kita juga menderita disalib, jangan berharap kita anak-anaknya bebas dari perkara, bebas dari kesulitan, kesukaran, beban hidup. Dan memang itu yang setan iblis tawarkan. Kelancaran, kemulusan, kenyamanan, dan sebagainya. Dan kenyamanan adalah hal yang mematikan, khususnya buat orang beriman. Karena dia sudah nyaman, maka dia lama-lama melupakan Tuhan. Oleh karena itu, kita memerlukan proses dari Tuhan. Dan proses itu pasti menyakitkan. Tapi hasilnya kita makin dekat dengan Tuhan. Peperangan yang dilakukan Allah setiap hari kepada kita untuk membuat kita mencari perhatian yang sejati di tempat lain. Hanya dalam Yesus. Bukan lagi tempat lain. Fokus kepada Yesus. Aku mau ikut Tuhan, titik. Aku tidak peduli lagi apapun yang aku hadapi. Yang aku sedang berjuang. Aku mau tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, mau sakit, mau bangkrut, aku tetap mau ikut Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Perhatikan,
merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Hai orang fasik di seluruh muka bumi, bertobatlah, akuilah Tuhan, Dia Maha Adil, tangannya yang perkasa akan menghujam kepadamu. Dia Maha Besar, Dia Maha Kuasa, segala kekuatan dan kebanggaanmu tidak ada artinya. Maka berlututlah kepada Dia sebelum engkau direndahkan sampai ke bumi. Secara tidak langsung Dia memberikan kecaman atas kesombongan mereka yang meninggikan diri. Kita yang direndahkan karena mengikut Tuhan, mengikut Yesus, mengikut Juru Selamat, maka Allah akan mengangkat kita. Kalau saudara saat ini mengalami keterpurukan atau bahkan mungkin ditindas, direndahkan karena saudara mengikut Tuhan, mengikut Yesus, jangan takut. Ada waktunya Tuhan akan meninggikan untuk makin dekat kepada Dia, untuk memulihkan Dia. Ditinggalkan bukan berarti kita bisa membalas, kan dulu kita sering dilecehkan, sering dibully, sering direndahkan, bukan untuk itu, tapi ditinggikan untuk makin memuliakan Tuhan, makin melayani Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Allah yang membalut luka kita, tetaplah berharap hanya kepada Dia, senantiasa mengandalkan Dia dan hidup memuliakan Dia. Mari kita tunduk pada jalan dan pimpinan Tuhan di setiap waktu. Mari kita mengikut Tuhan sampai akhir, agar dalam Juru Selamat kita diselamatkan dan hidup bersama dengan Dia kelak di surga. Healing yang genuine adalah dari Tuhan sendiri. Saudara mencari di mana-mana, saudara tidak akan ketemu. Carilah Yesus dan dapatkan diri saudara supaya dipulihkan, dibangunkan untuk menghadapi hidup apapun yang menjadi kesulitan pada pagi hari ini. Mari kita datang berlutut kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada saat teduh pagi hari ini kami dikuatkan oleh firman-Mu, disegarkan, diingatkan untuk kami bukan lagi makin menjauh saat kesulitan itu datang, tapi justru kami harus makin dekat dengan Tuhan, sehingga kami peroleh kekuatan, penghiburan, bahkan pengharapan, sehingga doa pengharapan yang tidak putus-putus kepada Tuhan menguatkan kami pada pagi hari ini, menyegarkan kami. Kami tidak mau lagi ditipu oleh ketakutan, kecemasan, tapi kami melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang begitu besar. Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami mau berkomitmen terhadap hidup ini untuk datang kepada Tuhan apapun kondisinya. Dan mulai pagi hari ini kami mau hidup total untuk memuliakan Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, dan biarlah kami diasah oleh Roh Kudus, talenta yang sudah Tuhan berikan. Apapun talenta itu, pakailah kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengabarkan kebersukacita pada orang lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama, keterpurukan, beban, masalah hidup, kesukaran hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi pagi hari ini kami percaya bahwa hidup kami aman di dalam kuasa-Mu, semuanya dalam kendali-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang terkasih,
Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kuat kuasa, penghiburan, pertolongan, campur tangan, dan pimpinan serta hikmat dari Roh Kudus, beserta ketiganya yang esa, memimpin kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan, dan tidak mau lagi ditekan oleh berbagai macam ketakutan, kecemasan terhadap kesukaran hidup, tapi berjalan bersama Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai, dan terima kasih sudah mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Dan biarlah kita disegarkan oleh firman Tuhan, dan kita berdisiplinkan diri kita untuk hari lepas hari makin cinta firman Tuhan. Karena dari dalamnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang di luar dugaan kita. Kita tahu maksud dan kehendak Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mengerti, tidak lagi meraba-raba, tidak lagi merasa ambil keputusan sendiri, tapi kita berserah kepada Tuhan dan makin dekat kepada Tuhan. Sampai ketemu dalam saat teduh di hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati.